menjadi peringkat nomor 2 yang paling ditakuti manusia. Sebab penglihatan merupakan indera yang penting, merupakan indera yang paling berpengaruh pada kehidupan sehari-hari seseorang. Apa itu tunanetra? Tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau kerusakan dalam indera penglihatannya. Adapun batasan-batasan mengenai tunanetra, di antaranya ada batasan legal dan batasan akademik. Kenapa sih harus ada batasan legal? Karena harus jelas mana orang yang termasuk tunanetra dan mana yang bukan. Batasan ini diperlukan agar secara medis kita sah menyatakan bahwa dia adalah seorang tunanetra. Batasan legal menurut WHO yang merujuk pada Snellen chart di antaranya orang normal dengan penglihatan normal atau normal vision, ketajaman penglihatannya 6/6, yang artinya huruf yang memang dapat dibaca dalam jarak 6 meter, dia bisa membacanya dalam jarak 6 meter hingga 6/18. Kemudian yang kedua, low vision atau kurang awas. Ketajaman penglihatannya kurang dari 6/18, yang artinya huruf yang seharusnya mata normal bisa dibaca dari jarak 18 meter, tapi dia hanya bisa membacanya dalam jarak 6 meter, tetapi lebih baik atau sama dengan 3/60. Kemudian yang dinamakan blind atau buta, itu ketajaman penglihatannya kurang dari 3/60 hingga 0, yang artinya huruf yang mata normal bisa dibaca dari jarak 60 meter, tapi dia hanya bisa membacanya dalam jarak 3 meter hingga 0, yang artinya tidak ada penglihatan sama sekali. Jadi, yang dinamakan blind atau low vision itu batasan-batasannya jelas menurut WHO. Jadi, dapat kita pahami bahwa yang blind atau buta bukan berarti mereka tidak mempunyai sisa penglihatan sama sekali. Masih ada sisa penglihatan, tetapi sangat terbatas. Kalau tadi batasan legal menurut WHO, ini ada pun batasan legal dari Amerika. Seseorang dinyatakan tunanetra adalah individu yang hanya memiliki ketajaman visual tidak lebih dari 20/200 feet, yang artinya seseorang dengan penglihatan normal dapat melihat dari jarak 200 kaki, tetapi individu tersebut hanya dapat melihat dari jarak 20 kaki dan pandangannya tidak melebihi 20 derajat setelah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap kemampuan visualnya, misalnya dengan kacamata. Atau mereka yang luas pandangannya sempit sehingga tidak lebih dari 20 derajat. Yang kedua itu mengenai batasan akademik. Batasan ini dibuat untuk mengkategorikan bantuan seperti apa yang bisa kita lakukan. Batasan akademik digolongkan menjadi 3. Yang pertama, moderate visual disability, yang kedua, severe visual disability, dan yang ketiga, profound visual disability. Moderate visual disability atau ketidakmampuan visual sedang, pada kategori ini masih bisa diperbaiki dengan alat bantuan visual, di mana siswa dapat mengerjakan tugas dengan melibatkan visual sebaik siswa normal lainnya. Kemudian yang kedua, severe visual disability atau ketidakmampuan visual berat. Pada kategori ini, anak masih dapat menggunakan sisa penglihatannya untuk belajar dengan menggunakan beberapa modifikasi, misalnya dengan menggunakan kaca pembesar atau buku-buku yang dicetak huruf besar.
Kemudian yang ketiga, profound visual disability atau ketidakmampuan visual sangat berat. Pada kategori ini, anak sama sekali tidak dapat menggunakan penglihatannya sebagai alat pendidikan. Maka dari itu, anak dalam kategori ini, touching and hearing merupakan aspek yang paling dominan sebagai alat belajar. Misalnya, dengan menggunakan braille atau metode oral seperti audio tape dan recorder. Mengenai screening awal atau diagnosis awal, seseorang dapat dikatakan tunanetra, kita bisa melihat dari ketiga karakteristiknya. Yang pertama, mengenai karakteristik fisik, yang kedua, mengenai karakteristik perilaku, dan yang ketiga, karakteristik psikologis. Karakteristik fisik. Seseorang yang tunanetra biasanya memiliki mata yang juling, sering berkedip, kelopak mata yang merah, gerakan mata yang tidak beraturan, dan mata yang cenderung berair. Kemudian yang kedua adalah karakteristik perilaku, di mana pada umumnya seorang tunanetra sering menggosokkan mata secara berlebihan, sering mengedipkan dan menyipitkan mata, sensitif terhadap cahaya, memegang objek sangat dekat dengan mata, dan sulit membaca atau mengerjakan pekerjaan yang sangat membutuhkan penglihatan mata. Dan yang ketiga, karakteristik psikologis, di mana terdapat kecenderungan untuk anak tunanetra mengalami rasa curiga terhadap orang lain, mudah tersinggung, dan ketergantungan yang berlebihan pada orang lain. Kemudian, kategori berdasarkan terjadinya tunanetra itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, adventitiously blind, dan yang kedua, congenitally blind atau buta bawaan. Adventitiously blind adalah kerusakan penglihatan terjadi melalui kecelakaan atau kondisi patologis setelah lahir, yang artinya dia sempat memiliki penglihatan, namun kemudian menurun dan rusak. Kemudian, congenitally blind atau buta bawaan adalah kebutaan terjadi pada 5 tahun pertama hidup, yang artinya meskipun dia sempat memiliki penglihatan sejak lahir, kalau kemudian dia mengalami kerusakan mata atau kebutaan di umur 3 tahun, itu tetap masuk dalam kategori congenitally blind atau buta bawaan, sebab kebutaan terjadi pada 5 tahun pertama hidup dia. Penyebab tunanetra. Secara global, penyebab terbesar tunanetra disebabkan oleh kelainan refraksi sebesar 43%, kemudian yang kedua diikuti katarak sebesar 33%, kemudian glaukoma sebesar 2%, dan degenerasi makula akibat usia 2%. Kelainan refraksi biasa dikenal dengan mata rabun, seperti miopi atau rabun jauh, hipermetropi atau rabun dekat, astigmatisme atau mata silinder, dan presbiopi atau mata tua. Kelainan refraksi ini tidak dapat diperbaiki. Kemudian yang kedua itu katarak. Katarak merupakan penyakit mata yang ditandai dengan mengaruhnya lensa mata sehingga membuat penglihatan kabur. Yang ketiga, glaukoma. Glaukoma adalah kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Disebut juga sebagai pencuri penglihatan karena penderita tidak mengalami keluhan buram sampai akhirnya penglihatan hilang secara total. Kemudian yang keempat itu degenerasi makula akibat usia, di mana penurunan fungsi area mata yang disebut makula yang berada di bagian tengah retina. Saat terjadi degenerasi makula, seseorang akan mengalami penurunan fungsi
penglihatan secara bertahap. Mengenai prevalensi tunanetra di Indonesia. Menurut estimasi Kementerian Kesehatan RI, jumlah tunanetra di Indonesia adalah 1,5% dari seluruh penduduk. Jika saat ini penduduk Indonesia berjumlah 250 juta, berarti sekurang-kurangnya saat ini ada 3.750.000 tunanetra, baik itu kategori buta maupun lemah penglihatan. Dan ini bukanlah jumlah yang baik. Bagaimana cara kita berinteraksi bila berhadapan dengan tunanetra? Untuk berinteraksi dengan tunanetra, tidak perlu khawatir salah paham atau canggung saat ingin memulai interaksi. Kita cukup memperhatikan tentang sentuhan dan tegur sapa saat berinteraksi dengan tunanetra. Caranya yang pertama yaitu tepuk bahu atau punggung tangan. Jika kita kali pertama bertemu dengan tunanetra, sebaiknya menepuk bahu atau punggung tangan tunanetra yang ingin diajak berbincang. Sentuhan di bahu atau punggung tangan perlu dilakukan sebelum memulai perbincangan, karena mereka tidak tahu siapa yang ada di sekitar mereka. Kalau kita ngomong tanpa adanya sentuhan, kan dia tidak tahu apakah sedang diajak berbincang atau tidak. Maka dari itu, tunanetra memerlukan sentuhan agar tahu bahwa sapaan itu ditujukan ke mereka. Apalagi jika komunikasi dilakukan di area terbuka yang banyak orang. Kemudian, cara yang kedua itu, perkenalkan nama dan tanyakan bantuan. Setelah menepuk bahu atau punggung tangan tunanetra yang ingin diajak berbincang, kita bisa langsung memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri, bisa langsung menanyakan perihal bantuan atau kebutuhan yang bisa dibantu. Kemudian yang ketiga, gandeng di lengan tunanetra. Sebab dalam beberapa kondisi, seperti ingin menyeberang jalan, tunanetra membutuhkan bantuan untuk dituntun. Bila ingin menggandeng tunanetra, lebih baik pada bagian lengan. Yang keempat, itu panduan arah. Sebaiknya, jika kita sedang berinteraksi dengan tunanetra, itu sebaiknya kita menggunakan kata pengganti arah seperti kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan bawah, atau dengan arah mata angin untuk menunjukkan arah kepada tunanetra. Dan hindari penggunaan kata di sana atau di sini. Kemudian yang kelima, pahami penolakan. Karena tak semua tunanetra butuh bantuan. Kita perlu memahami penolakan bantuan yang dilakukan oleh tunanetra. Akan sangat mungkin mereka tak mau dibantu, dan itu tidak apa-apa. Pada suatu kondisi, mereka itu bisa sendiri, dan itu tidak apa-apa. Jangan merasa bahwa mereka menolak bantuan. Kemudian yang terakhir itu komunikasi. Pentingnya membangun komunikasi aktif dua arah dengan tunanetra. Tanyakan bantuan seperti apa yang bisa diberikan. Bila sudah melewati komunikasi tersebut, insya Allah interaksi akan berjalan dengan mulus dan tak ada salah paham. Yang perlu kita ketahui, penyandang tunanetra tak perlu dipandang sebelah mata hanya karena keterbatasan fisik yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya semua manusia itu sama-sama mempunyai kekurangan di dalam diri mereka, entah itu dalam hal fisik, psikis, maupun finansial. Mereka penyandang tunanetra tak perlu dikasihani, tapi mereka butuh dimandirikan dengan membangun suatu sistem yang baik, agar mereka bisa memiliki kesempatan yang sama seperti kita, manusia normal pada umumnya. Seperti dengan menyediakan perpustakaan umum untuk tunanetra, memasang guiding block pada trotoar, menyediakan fasilitas ramah difabel di transportasi umum, dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk penyandang tunanetra dan difabel lainnya.
Semoga dengan adanya bantuan pemerintah dan awareness dari kita sebagai masyarakat, penyandang tunanetra dan difabel lainnya di Indonesia bisa mendapatkan ruang yang lebih layak untuk berkarya. Mari kita semua berkolaborasi dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik untuk semua masyarakat yang baik, baik yang normal maupun tidak. Sekian, terima kasih.